Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis di dalam kitab Siyam Sahih Imam Al-Bukhari. Bismillah. An Bara'i radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Naam. Sudah paham ya Bapak Ibu? Terima kasih. Alhamdulillah, hadis ini terkait dengan peristiwa dan syariat puasa sebagaimana hari ini. Dari Bara' radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulun shaiman, apabila seorang laki-laki puasa, fa hadaral iftar, maka hadir waktunya iftar. Kita menyebut iftar itu dengan berbuka puasa. Dan sebagaimana kita ketahui, iftar, berbuka puasa itu tidak membatalkan puasa, gitu. Tetapi iftar itu menyempurnakan puasa. Kalau kita menyampaikan mari kita membatalkan puasa, emang karena mulai pagi sampai waktunya berbuka, lah kenapa dibatalkan? Wong puasanya sah, diterima. Kalau batal berarti harus ngulang ya, nyaur. Mboten batal, justru siam kita sempurna. Lalu datang waktunya berbuka puasa, fanama qabla ayyuftira, namun dia tertidur sebelum sempat berbuka puasa. Lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi, maka dia sudah tidak boleh makan pada malam hari itu lanjut sampai sore. Nah, ini syariatnya. Nanti akan dijelaskan di Fathul Bari. Wa inna Qais bin Sirmah, adapun Qais bin Sirmah al-Ansari, kana shaiman, pada hari itu beliau puasa. Falamma hadral iftar, lalu ketika datang waktu berbuka puasa, ata imra'atahu faqala laha,
beliau datang ke istrinya lalu berkata kepada istrinya, "A'indaki ta'am, apakah ada makanan?" Bayangkan, suami dari bekerja di ladang atau bekerja di kebun balik ke rumah tanya kepada istrinya, "Dek, masak opo?" Kalimat kita, adakah makanan? Apa jawaban istrinya? Qalat la, tidak ada makanan. Jangan bayangkan bapak-bapak menyambut damel mantuk, "Dek, masak opo?" Gak masak ya mas. Lalah kok gak masak? Lah gak ono sing dimasak deh. Padahal ini kondisinya sedang puasa. Walakin amtoliku fa'atlubu lak, akan tetapi aku akan mencarikan untukmu makanan. Wa kana yaumahu ya'malu faghalabathu 'ainahu. Karena Qais bin Sirmah ini beliau bekerja keras, maka kemudian mengantuk. Faja'athu imra'atuhu, lalu datang istrinya. Falamma ra'athu qalat, dan ketika istrinya melihat bahwa Qais bin Sirmah ini tertidur, maka istrinya mengatakan, "Haibatan lak, putus sudah harapan." Apa ya kalau bahasa kita? Apa sih? Apa bahasa Jawanya? Jadi putus sudah harapan, maksudnya begitu. Kelewat guys. Falamman tasafan naharu usya alaihi fadukira dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian karena beliau waktunya berbuka terlanjur tertidur sehingga tidak bisa berbuka, waktunya iftar, dan pagi hari beliau tetap bekerja sebagaimana biasanya, bekerja fisik, bekerja keras, sehingga kemudian di tengah hari pingsan. Peristiwa itu fadzukiral dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat, fanazalat hadhil ayah uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Insyaallah kita bisa melihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum, dihalalkan bagimu, lailatas siyam, pada malam hari puasa, rafathu, bercampur dengan pasanganmu, ila nisaikum, bercampur dengan istrimu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini Bapak Ibu ada beberapa peristiwa di dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Saya akan sedikit menyampaikan catatan-catatan di dalam Fathul Bari terkait dengan hadis tersebut. Dari keadaan yang melatar belakangi turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkaitan dengan awal mula syariat sahur. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, siam kita itu tidak ada syariat sahur. Kemudian disampaikan, apabila seseorang tidur sebelum makan malam atau sebelum iftar, maka tidak halal baginya untuk memakan sesuatu dan tidak pula minum pada malam itu dan keesokan harinya hingga kembali matahari terbenam. Pripun balikkan syariat niku. Kita bisa bayangkan ketika kemudian waktunya iftar belum sempat berbuka karena capek tadi, ketiduran. Karena sudah tertidur maka tidak boleh untuk makan dan minum hingga hari berputar kembali masuk waktu iftar lagi. Berarti puasanya berapa hari? Jangan bayangkan. Awal mulanya demikian. Dan selain makan, minum juga tidak boleh berhubungan
suami istri. Apabila kaum muslimin berbuka, mereka makan dan minum, lalu mendatangi istri mereka selama belum tidur. Jadi ini penjelasan pertama, selama belum tidur. Apabila telah tidur, maka mereka tidak melakukan suatu pun di antara perbuatan itu hingga datang waktu yang sepertinya. Maka semua riwayat hadis Al-Barra sepakat menyatakan bahwa larangan mengenai hal itu terkait dengan tidur, dan inilah yang masyhur dalam hadis tersebut. Jadi di awal poinnya adalah tidur, sehingga seseorang yang tertidur dan belum sempat iftar maka dia tidak boleh makan dan minum. Namun larangan untuk makan, minum, serta berhubungan suami istri dalam hadis Ibnu Abbas telah dikaitkan dengan sholat isya. Nah, ada penjelasan. Pada masa Rasulullah SAW, apabila orang-orang telah sholat isya, maka mereka diharamkan untuk makan, minum, dan wanita, dan mereka berpuasa hingga waktu berikutnya. Jadi ada dua penjelasan. Jika yang pertama tadi batasnya adalah tidur. Jadi misalkan ini dia waktunya iftar itu sempat makan, setelah sholat isya masih sempat makan, nanti lebih dari sholat isya itu ingin makan lagi boleh selama belum tidur. Namun di dalam hadis yang disampaikan terkait dengan hadis Ibnu Abbas disampaikan batasnya bukan tidur, tapi batasnya sholat isya. Bapak Ibu, ini syariat dahulu loh, buatan bahas fikih sekarang. Jadi batasnya sholat isya. Kalau sudah mulai maghrib sampai isya, iftar, maka selepas sholat isya sudah tidak boleh lagi makan, minum, mendekati istri. Berhubungan suami istri dilarang sudah setelah itu. Nah, hal ini maksudnya adalah ada pula kemungkinan maksud penyebutan sholat isya adalah dikarenakan waktu sesudahnya pada umumnya adalah waktu untuk tidur. Adapun kaitan larangan itu sungguh adalah tidur itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain. Dan di sini kita bisa membaca selisih pendapat atau beda pendapat bagaimana ulama memahami demikian. Lalu kemudian maksudnya Imam Ibnu Hajar katakan kemungkinan terakhir inilah yang menjadi pegangan sebagaimana yang ditegaskan As-Suhaili. Menurutnya keseluruhan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kedua persoalan sekaligus, tetapi didahulukan masalah yang berkaitan dengan umat dan keutamaannya. Dan di ujungnya itu dari ayat yang datang, dari ayat yang turun, ada beberapa pembahasan termasuk terkait peristiwa Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi akan saya sampaikan pada kelanjutannya. Namun Bapak dan Ibu, sebagaimana ulama menyampaikan hari ini, syariat siam itu sudah diringankan. Apabila kemudian tidak turun ayat ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, maka syariat kita sama seperti dulu. Batasnya adalah tidur atau batasnya adalah sholat isya. Dan ketika ayat tersebut turun, fafarihu biha farahan syadidan, kalimatnya wa nazalan. Dan ketika ayat itu diturunkan, maka para sahabat merasa senang yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan terkait dengan siam, sehingga puasa kita hari ini menahan makan, menahan minum, dan syahwat kita mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Malam hari sampai waktu sahur los, tapi nggih pun los tenan ngabuburit nopo mawon ditumbas.
Mantun ngoten traweh kuwareken boten kiat ya. Napa malih imame gaspol rempol. Waduh. Ini bagian awal terkait dengan hadis tersebut. Nanti diantaranya ada pembahasan. Jangan ingat ada sahabat yang merasa celaka karena siang hari Ramadan dan dia siam lupa berhubungan suami istri. Itu diantaranya. Ulama ada selisih pendapat. Nanti akan dijelaskan. Sama pertanyaannya. Oh, no tawong ngono iku lali. Pertanyaannya kan itu. Ulama pun ada selisih pendapat. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, sudah waktunya bel pulang. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.